Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Paskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Roti Hidup dari Surga. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 9, 16 sampai dengan 17 dan ayat 20. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 51 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, tanggal 27 April 2023, tanggal 5 Mei 2022, tanggal 22 April 2021, tanggal 30 April 2020, dan tanggal 9 Mei 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51 hanya ada pada Injil Yohanes dan masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil hari Senin tanggal 5 Mei 2025 hingga Rabu tanggal 7 Mei 2025 kemarin. Semua pasti sepakat bahwa dunia saat ini sudah penuh dengan dosa, penindasan, dan keterasingan, sehingga Yesus Kristus hadir untuk menjawab situasi kondisi ini. Sebagai roti hidup dari sorga, sebagaimana yang kita baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 48, 50a, dan 51a, kerelaan Yesus Kristus berkurban telah mematahkan kuasa maut. Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang menumbuhkan dan memelihara kehidupan kekal dalam diri kita. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 51. Roti hidup yang diturunkan Allah Bapa dari surga bukanlah seperti mana di padang gurun, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 49 sampai dengan 50. Meskipun bermanfaat, mana hanya memelihara hidup jasmani yang sifatnya fana.
Berbeda dengan itu, Yesus Kristus Sang Roti Hidup memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 47. Sebagai anak, Yesus Kristus telah melihat Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 46 dan Injil Yohanes 14 ayat 9. Sebagai firman, pada mulanya Yesus Kristus bersama Allah. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyatakan pribadi Allah Bapa sendiri. Yesus Kristus telah membuktikan bahwa dirinya adalah sahabat dan penolong terbaik bagi kita. Oleh karena itu, maka semua yang kita terima dan alami dalam masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang bersama dengan Yesus Kristus sungguh semata-mata karena kasih karunia yang patut kita syukuri selalu setiap saat. Baptis yang dilakukan oleh Filipus terhadap seorang sida-sida dari Ethiopia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, sang ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah, dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40, adalah langkah awal untuk hidup kekal. Sementara percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pergulatan seumur hidup kita yang seringkali tidak mudah. Percaya kepada Yesus Kristus, lalu kemudian menjadi miliknya seutuhnya, adalah merupakan anugerah terbesar dan terindah dari Allah Bapa kepada kita sebagaimana disampaikan sendiri oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Tetapi sayang, tidak semua orang mau membuka hati dan menerima kehadiran Yesus Kristus, apalagi mau menyantap tubuhnya dan darahnya, serta percaya secara bulat, penuh, utuh, dan tanpa cadangan apapun kepadanya untuk mengalami hidup yang kekal. Banyak orang lebih mencintai maut daripada hidup. Dan semoga kita sepanjang hari ini selalu memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.